Assalamualaikum, halo sahabat Belajaria, ketemu lagi dengan saya Ria Hoiria Said. Kali ini kita akan membahas soal dari ilmu manajemen, yaitu tentang bab peramalan. Oke, kita baca terlebih dahulu untuk soalnya. Di sini manajer dari Ramona Inn Hotel di dekat Clover Leaf di stadion meyakini bahwa permainan tim bisbol profesional Blue Sox mempunyai dampak pada tingkat hunian di hotel tersebut selama bulan-bulan musim panas. Berikut adalah jumlah kemenangan untuk Blue Sox untuk 8 tahun terakhir dan tingkat hunian hotel. Di sini sudah ada tabelnya sahabat Belajaria. Di tahun pertama sampai dengan tahun 8 untuk kemenangan Blue Sox di tahun pertama yaitu 75 dengan tingkat hunian 83%. Tahun kedua kemenangan Blue Sox 70 dengan tingkat hunian 78%. Tahun ketiga 85 dengan tingkat hunian 86%. Tahun keempat 91 kemenangan dengan tingkat hunian 85%, tahun kelima 87 dengan tingkat hunian 89%, tahun ke-6 Blue Sox menang 90 dengan tingkat hunian mencapai 93%, tahun ke-7 Blue Sox menang dengan nilai 87 dengan tingkat hunian 92% dan tahun ke-8 Blue Sox menang 67 dengan tingkat hunian mencapai 91%. Di sini pertanyaannya adalah buatlah sebuah model regresi linier dan ramalkan tingkat hunian untuk tahun depan jika Blue Sox menang 88 pertandingan. Oke ya, di sini kita jawab bersama sahabat Belajaria. Di sini saya sudah buatkan tabelnya. Untuk di kolom pertama adalah untuk tahun yang seperti di atas, saya salin kembali di bawah. Untuk Blue Sox menang itu kita ilustrasikan sebagai X dan tingkat hunian kita ilustrasikan sebagai Y. Nah, di sini pemecahannya adalah untuk X dan Y. Di kolom selanjutnya akan kita kalikan, yaitu 75 dikali 83 kita jumlahkan sahabat Belajaria 6.225 ya. X kali Y nya 6.225, sedangkan untuk di tahun kedua 70 kali 78 itu hasilnya 5460. Selanjutnya di tahun ketiga 85 dikali 86 itu hasilnya adalah 7310 7735. Oke. Selanjutnya di tahun kelima 7743. Di tahun ke-6 lanjut tahun ke-6 83 kita jumlahkan 8370. Di tahun ke-7 kita jumlahkan 87 dikali 92 adalah 8004, dan terakhir di tahun ke-8 kita jumlahkan 67 dikali 91 adalah 6097. Oke. Selanjutnya di sini kolom selanjutnya adalah X kuadrat. Kita mencari X kuadrat. Ya. Di mana X di sini 75 dikuadratkan yaitu hasilnya 5625. Selanjutnya 70 kuadrat adalah 4900. Selanjutnya di tahun ketiga yaitu 85 kuadrat adalah di 7225. Lalu di selanjutnya 8281. Di sini 75 kuadrat 87 kuadrat adalah 7569. Selanjutnya 90 kuadrat adalah 81. 00
7569 dan 67 kuadrat adalah hasilnya 4489. Oke, sahabat belajar ya, sini sudah kita hitung bersama ya. Untuk kolom X di sini, kolom Y, dan selanjutnya adalah kolom X kali Y dan X kuadrat. Di mana diketahui bahwa N adalah jumlah ini adalah 8. Lanjut kita mencari sigma X. Sigma X itu adalah jumlah dari 75, 70 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 91, 87, 90, 87 dan 67 kita jumlahkan semuanya. Totalnya ada 652. Sedangkan di sigma Y adalah kita totalkan semua jumlah semua di kolom Y ini, totalnya adalah 697. Nah, di sini atau tulis di sini saja ya sahabat ya. Oke. Di sini total dari X kali Y adalah 56944. Dan di total X kuadrat ada 53758. Oke sahabat, selanjutnya kita mencari X bar atau min data ya. Min data X, atau kita simbolkan seperti ini. X bar sama dengan rumusnya adalah sigma X dibagi N, di mana sigma X-nya itu jumlah dari X 650 dia dibagi N. N ada 8 ya sahabat. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 81,5 ya. 81,5. Selanjutnya kita mencari min data Y dengan rumus sigma Y dibagi N. Sigma Y nya 697 dibagi N itu 8 ya, sama dengan 87,125. Seperti ini sahabat belajar ya, kita pahami bersama. Selanjutnya kita akan mencari titik nilai B ya. Kita akan mencari nilai B dengan rumus B sigma X kali Y dikurang N dikali X bar dikali Y bar dibagi sigma X kuadrat dikurang N dikali X bar kuadrat. Oke, kita tuangkan di sini sahabat. Jumlah dari X kali Y yang ini ya, 56944 dikurangi N-nya itu 8 dikali X bar. X barnya mana? Ini ya, 81,5 dikali Y bar 87,125. Kita bagi sigma X kuadrat yang mana ini ya, 53758 dikurangi N ataupun 8 dikali X bar kuadrat dikurang X bar kuadrat. X bar di sini adalah X barnya sebentar sahabat, 81,5 kuadrat ya. Seperti ini sahabat.
Ya. Kita jumlahkan 56944 dikurang 56805,5 lagi 53758 dikurang 53138. Oke, selanjutnya 138 dikurang 0,5 dibagi 620 dengan nilai 0,22. Seperti ini ya sahabat. Ya. Lanjut saja, kita lanjut mencari nilai A. Di sini nilai A sama dengan rumusnya adalah Y dikurang BX bar, dimana kita ketahui Y bar ya, Y bar adalah 87,1 dikurang 0,22 dikali 81,5. 87,1 dikali dikurang ini dikali ini, hasilnya aja 17,93. 69,2. Lanjut kita tuangkan dalam model regresi linier. Ini dengan rumusnya Y sama dengan A plus BX. Jika tadi soalnya jika X-nya adalah 88 kali pertandingan, X sama dengan 88, berarti A-nya, nilai A-nya tadi kita 69,2 ditambah B-nya 0,22 dikali X-nya 88. Kita jumlahkan 69,2. Kita tambahkan dulu, diselesaikan dulu yang di sini, sahabat. 19,36 atau sama dengan 88,555. Gini ya sahabat ya, 88,56%. Seperti sahabat hasilnya. Baik sahabat belajaria, kita lanjut lagi ke pemecahan soal yang kedua, yaitu tentang manajemen persediaan. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Di sini mesin penjual otomatis di City Coliseum setiap tahunnya menjual minuman dengan cangkir plastik. Pemanufaktur cangkir menawarkan kepada manajemen stadion harga diskon sebagai berikut. Kuantitas pesanan dalam satuan kotak jika pesanan 2000 sampai dengan 6099, maka harga per kotaknya adalah 47 dolar. Jika pesanan 7.000 sampai dengan 11.999, maka harga per kotaknya adalah 43 dolar. Jika kuantitas pesanan 12.000 sampai dengan 19.999, maka harga per kotaknya 41 dolar. Dan jika kuantitas pesanan mencapai 20.000 ke atas, maka harga per kotaknya adalah 38 dolar. Permintaan tahunan untuk cangkir adalah 23.000 kotak, sedangkan biaya penyimpanan tahunan per kotak cangkir adalah 1,90 dolar dan biaya pemesanannya adalah 320 dolar. Tentukan kuantitas pesanan optimal dan total biaya persediaan tahunan. Oke, kita jawab bersama sahabat belajaria untuk soal tadi. Di sini kita turunkan kembali bahwa
diketahui, oke sebentar, diketahui permintaan atau kita tulis simbol D atau permintaan itu adalah 23.000 kotak per tahunnya. Oke, sedangkan CO-nya atau biaya pemesanannya adalah sebesar 320 ya. Dengan selalu C-nya atau biaya penyimpanan adalah 190 ya, 1,90 dolar. Ini ya. Lalu yang ditanyakan adalah tentukan kuantitas pemesanan optimal. Berarti kita mencari Q optimal. Q optimal dengan rumusnya akar 2 CO dikali D permintaan dibagi CC atau biaya penyimpanan ya. Oke. 2 kali CO-nya 320 dikali D permintaannya 23.000 bagi CC-nya 1,90. Oke, kita hitung dulu sahabat. Oke ya, 1472 ini 1,90 sama dengan 2783 ya, 22.700 jika pesanan atau kuantitas optimalnya adalah 2.783 ya, berarti masih di kotak sebelah sini ya, kolom sini, dengan harga per kotaknya adalah $47 dolar ya sahabat ya. Soal selanjutnya adalah kita mencari total biaya persediaan tahunan dengan rumus total biaya persediaan tahunan dengan rumusnya adalah TC min sama dengan CO D per Q optimal ditambah CC kali Q optimal dibagi 2 ditambah price ditambah permintaan, di mana CO-nya adalah $320 dikali permintaannya 23.000 dibagi Q optimalnya tadi 2.783 tambah CC-nya 1,90, Q optimalnya 2783 dibagi 2 per 2 ditambah price-nya tadi 47 ya, dolar dikali 23.000. Oke, kita jumlahkan. Kali ini 320 dikali 23.000 dibagi 2783 adalah 2645 tambah ini dikali ditambah 2644 ditambah 47 dikali 23.000 adalah 1.081. Oke, kita jumlahkan, totalnya adalah 264 ditambah 2644 ditambah 1.081.000 adalah 1.081.000
086289. Ini jumlahnya sahabat. Ya. Selanjutnya, jika kuantitas pesanannya adalah 7.000, berarti harga per kotaknya $43. Ya. Oke, kita masukkan kembali rumus yang di atas. Berarti gini aja ya. 320 dikali 23 dibagi 7.000, karena di sini kuantitasnya adalah 7.000, maka 190 di sini dikali 7.000 dibagi 2 tambah price-nya adalah 43 dikali 23.000 sama dengan 51 ditambah 6.650 ditambah 989. Oke, totalnya adalah 996.701. Ini jika kuantitasnya adalah 7.000, maka total biaya persediaan tahunannya mencapai 99.6.701 ya sahabat. Jika kuantitasnya adalah 12.000, selanjutnya 12.000, maka harga per kotaknya mencapai $41. Kita tuangkan kembali rumus yang tadi di atas ya, yang ini dengan harga kuantitas 12.000, harganya atau price-nya $41. 3223. Oke, dibagi 12.000, 1,90, 12.000 dibagi 2 tambah harganya $41 dikali 23. Oke, berarti kita jumlahkan terlebih dahulu. Ini 613 tambah 943 ya, 943 ribu sama dengan 995 $13 nih. Jika kuantitas pesanannya 12.000 dengan harga $41 per kotaknya, maka total biaya persediaannya per tahun adalah 995.013. Nah, jika kuantitasnya 20.000 ke atas ya, dengan price-nya sebesar $38, maka kita cari total biaya persediaan tahunannya 320.23. Sama ya rumusnya ya sahabat ya, dibagi permintaannya 20.000 tambah 1,90, 20.000 dibagi 2 ditambah 38 dikali 23. Totalnya kita hitung dulu. 368, 19.000 ditambah 874 dengan 893.368. Seperti ini sahabat. Jika permintaannya adalah 20.000 pesanan, maka harganya price-nya adalah $38 per kotak, dengan total biaya persediaan tahunannya adalah 893.368. Ini ya. Maka atau kualitas pesanan optimal
sebesar 20.000 kotak dengan total biaya persediaan tahunan sebesar 893.368. Oke sahabat, seperti ini. Mungkin yang termurah adalah yang ini ya, pesanannya 20.000 kuantitasnya. Oke sahabat, sampai jumpa lagi dengan pembahasan soal ilmu manajemen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.